Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada malam hari ini saya akan melaporkan laporan field study atau hasil analisa field study saya pada saat mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana hasil analisa ini atau hasil laporan ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester saya, yaitu ujian akhir mata kuliah Hukum Pidana Internasional semester ganjil. Yang sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hari Cokronegoro dengan NIM 2010-611286, mahasiswa semester 7, Fakultas Hukum dari UPN Veteran Jakarta. Oke, kita masuk ke bagian satu atau data-data yang kita dapat atau data-data yang saya dapat dan teman-teman dapat pada acara field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tanggal atau waktu kita ke PN itu pada hari Rabu 15 November tahun 2023, itu dimulai pada pukul 1 siang, yang dimana jenis kasus yang disidangkan di situ ada kasus peredaran gelap narkotika. Dan tahap pemeriksaan perkaranya ada pembacaan putusan, dan alasan memilih kasus ini karena peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan serius, di mana kejahatan narkotika yang merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisir lintas negara internasional, sehingga dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak kehidupan suatu bangsa. Di mana konteks ini juga menyambung eh, hubungan antar negara, ya, dimana kita juga harus saling menjaga satu sama lain antar negara untuk membasmi organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang menjual narkotika atau barang-barang yang terlarang lainnya. Dengan nomor perkara nomor 548 garis miring pidana khusus atau titik sus garis miring tahun 2023 garis miring PN Jakarta Selatan. Nama-nama pihak yang berperkara yaitu ada JPU, di mana ada Ibu Fitani SH, di mana ada penasihat hukum, ada Ahmad Ramadika Sadila atau SH, terdakwa Saiful Haris, saksi ada Bribta Raffi Fahran Nugroho. Ada pun nama-nama majelis hakim yang mengisi persidangan kemarin, yaitu ada hakim ketua yaitu Abu Hanifah SHMA, hakim anggota 1 ada Joni Kondolele SHMA, hakim anggota 2 ada Kami John SHMA. Lawyer terdakwa yaitu berasal dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum atau LKBH UPN Veteran Jakarta, diwakili oleh Amodra Mahardika SH. Status penahanan terdakwa ditahan Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN dari 25 Oktober tahun 2003 sampai 23 Desember tahun 2003. Adapun nilai-nilai kerugian barang bukti, ada 2 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 217 gram senilai sekitar Rp 7 juta rupiah yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 1 bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 buah koper warna hitam merek Taskia, dan 1 unit handphone merek Xiaomi 5X warna merah. Adapun pasal-pasal yang kemarin diutarakan atau dikeluarkan, yang didakwakan oleh hakim kemarin atau oleh dalam persidangan kemarin ialah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun sistem persidangan kemarin, itu semua pihak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa menggunakan sistem e-court. Jadi kita menggunakan sistem luring atau datang ke tempat, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di Jalan Ampera. Nah, berikut juga ada dokumentasi eh, dokumentasi field trip kemarin. Mohon maaf. Nah, ini ada dokumentasi field trip kemarin yang dimana saya
juga tidak datang dengan sendirian, atau saya datang bersama kawan-kawan dari kelas A hukum pidana internasional. Itu ada di sini ada apa ya, teman-teman dekat saya di sini, juga ada teman-teman kelas saya yang mana juga di sini situasi atau kondisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sendiri, di mana ini ruang sidang yang kita kemarin menjalankan di ruang sidang nomor 2, dan ini juga salah satu isi dari ruang sidang itu sendiri. Oh, iya. Nah, adapun kenapa alasan saya memilih kasus ini, yaitu karena kejahatan narkoba Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional atau internasional yang dilakukan oleh para pelaku yang profesional dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang dimana kalau menurut saya ini suatu hal yang berbahaya untuk negara ini sendiri, yang dimana nilai kerugiannya itu jauh lebih masif dibanding nilai keuntungan yang kita dapat. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena kerugiannya ialah ya, jadi eh, warga negara kita juga ikut menjadi satu bagian dari dari pelaku kejahatan ini, kejahatan yang dimana secara bayaran itu kurang besar, yang dimana yang kayak itu adalah bos-bosannya gitu. Yang kemudian kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang ilegal dan bertentangan hukum, di mana dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan bisnis narkoba tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia, khususnya di wilayah ASEAN, yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnational crime menurut perspektif ASEAN, antara lain yaitu teroris, narkotika, penyelundupan manusia atau human trafficking, pencucian uang, perampokan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, dalam kasus peredaran gelap narkotika, nomor perkara 548, pidana garis miring, pidana khusus garis miring 2023, garis miring PN Jakarta Selatan. Pelaku atau terdakwa merupakan laki-laki yang usianya terbilang masih cukup muda, yaitu 26 tahun, dan memiliki istri serta anak yang masih sangat kecil. Hasil membuktikan bahwa peredaran narkotika, khususnya di Indonesia, sudah di tahap serius atau menjalar ke dalam berbagai kalangan dan sendi kehidupan yang nantinya akan merugikan diri sendiri, keluarga juga masa depan bangsa. Adapun proses persidangan kemarin, eh, tak jadi tahapan-tahapan persidangannya. Jadi kemarin dilakukan sudah masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan. Setelah pembacaan putusan, baik pihak JPU maupun PH atau penasihat hukum terdakwa masih dalam masa untuk berpikir terlebih dahulu apakah selanjutnya akan mengajukan banding atau tahap-tahap selanjutnya. Untuk suasana kemarin, meskipun untuk kapasitasnya yang terbatas atau dapat dibilang kecil, tapi banyak anggota keluarganya atau kerabat-kerabat terdakwa yang menghadiri sidang dan memberikan suatu dukungan baik secara moral untuk terdakwa, sehingga menimbulkan ruangan sidang yang penuh. Tapi sidang kemarin cukup kondusif dan berjalan dengan lancar. Untuk pelajaran yang dapat diambil, ya kooperatif dan jujurlah kepada hakim dan panitera, maka hakim akan menilai kejujuran tersebut dan mungkin akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan dengan lebih seksama dan hati-hati. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kasus peredaran gelap narkotika nomor 4 perkara 548 pidana khusus 2023 PN Jakarta Selatan. Jadi untuk kesimpulan yang dapat saya berikan ialah regulasi mengenai pelanggaran terkait narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana tindak pidana narkotika dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. Prinsip ini tercermin dalam kategori kejahatan terorganisasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
tentang narkotika. Kejahatan organisasi didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur, yang dimana terdiri dari 3 orang atau lebih yang telah bersatu selama periode tertentu dan berkolaborasi dengan tujuan melakukan kejahatan narkotika. Adapun regulasi perdagangan narkotika di tingkat internasional diatur dalam the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs in 1961 atau konvensi secara prinsip bertujuan atau ingin menciptakan suatu perjanjian internasional yang dapat diterima oleh seluruh negara di dunia. Ya, untuk tujuan untuk mengatur peraturan yang tersebar dalam 8 bentuk perjanjian internasional pengawasan global terhadap penyalahgunaan narkotika. Salah satu fokus utamanya ialah memperbaiki mekanisme pengawasan peredaran narkoba dengan batasan-batasan penggunaannya hanya untuk kepentingan medis dan riset ilmiah, serta memastikan kerjasama internasional dan mengawasi peredaran narkotika demi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya, dalam proses persidangan kasus peredaran narkotika dengan nomor perkara 548 pidana khusus 2023 PN Jakarta Selatan, semua pihak yang terlibat termasuk JPU, PH, terdakwa, saksi, panitia pengganti, dan majelis hakim melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. JPU memberikan tuntutan sesuai dengan pasal yang mencakup delik dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. PH memberikan pembelaan hukum dengan maksimal dan juga memberikan suatu hak yang dimana hak hukum, dimana setiap manusia itu mempunyai hak hukumnya masing-masing, itu juga sebagai bagian dari hak asasi dari kehidupan dia atau hak asasi manusia. Dan sementara majelis hakim memutuskan kasus tersebut sesuai dengan keyakinan hakim, mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh JPO dan pembelaan yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Hasil putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah atas tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1, sehingga jatuhi hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu selama 6 tahun serta dikenai pidana denda 1 miliar rupiah atau subsidi penjara selama 3 bulan. Persidangan berjalan tanpa hambatan yang signifikan karena semua pihak, terutama terdakwa dan saksi, bersikap kooperatif yang memudahkan jalannya persidangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan sehingga saya berikan pada hasil analisa field trip Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin yang dimana dilaksanakan pada hari Rabu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena sejujurnya saya hanya manusia biasa dan saya selalu berusaha untuk mendapatkan ridho rahmat karomah Allah agar senantiasa bisa berjalan dan berprogres terus agar bisa mencapai cita-cita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.